drafting phase aja nih, Be. Oke. Game kedua, yang tadi Dewa sebenarnya mereka udah terbiasa mungkin di game pertama mereka kepleset, tapi mereka punya mental untuk comeback di game yang kedua dan mungkin ini akan mereka present di game keduanya, Be. Oke, mereka mencari coba, lebih tepatnya mencari cara untuk mencoba bagaimana Lanaya ini untuk menjadi jawaban kali ya ketika kita berbicara soal Super Ken dengan hero-hero assassin junglernya. Baru aku pengen berbicara, betul. Kenapa? Ini akan ada head to head antara assassin yang sama-sama tajam. Ya. Lanaya itu salah satu assassin tajam dan aku pernah melakukan casting ketika waktu itu Lanaya menjadi turnamen 1 lawan 1 Lancelot. Dan dia juaranya. Jadi maksud aku, secara tidak langsung permainan assassin itu bisa dipegang atau bisa di catch up lah. Tapi bisa diikuti. Apa? permasalahannya, Apa yang kamu ini permasalahkan? stage MPL, Bos. Betul. Ini Aku setuju. stage yang mentalnya di atas segalanya. Dan bukan 1v1, Dan itu bukan yang harus 1v1. diingat juga sama Lanaya. Betul. Dan ingat lawannya Bigetron, Super Ken. Super Ken. Super Ken dengan power retribution nomor 1 Ya, sampai saat ini. Dan jangan lupakan Lancelot 70 jutanya. Lancelot, wow, betul. Wow. Betul kan? Kan dia Betul. bilang juga waktu itu. Iya. mahal ya. Nah, sekarang lihat betapa beraninya mereka melakukan first pick terhadap Link seorang Lanaya. Wah, tapi ini masalah utamanya ketika Link didapatkan ada yang terbuka dengan bebas. Joy, yang kali ini kita bakal lihat dari fase pick utama dan bahkan Fredrin yang menjadi sebuah misteri siapa XP laner, siapa junglernya. Bukan hanya masalah EXP laner sama junglernya, tapi kalau untuk Bigetron Alpha aku sudah memastikan, menurut aku sekitar 50,90% junglernya ada di Super Ken dengan Joy. Tapi yang permasalahan utamanya adalah gimana caranya Dewa United udah mulai aware kalau Suppress akan bisa dimunculkan untuk saat ini. Entah Franco, entah Kaja, tapi siapa yang megang? Dua hero Suppress itu sebenarnya kalau kalian sadar ada yang fleksibel ada yang enggak. Kaja itu lebih fleksibel. Franco itu tidak terlalu fleksibel. Terlalu banyak short skill yang dikeluarkan sama Franco. Dan Franco itu salah satu hero hit and miss dengan Iron Hook-nya, tapi tentunya Terisla tidak akan dilepaskan ke sisi Sorizo bersama dengan Faramis yang Wah, biasanya jadi kunci kuat untuk seorang Ki. Ya, apakah ini akan ada Melissa power dari Super Saiken? Karena kebetulan ini adalah pick Melissa yang bagus banget di posisi yang ketiga dan lawannya Link kebetulan. Link, Terisla itu adalah hero yang dive in sehingga dengan bubble-nya Melissa dia bakal bisa menghindar dan ini dia Melissa. Wow. Ya, Melissa mahal banget karena kita tahu ya ultimate skillnya khusus. Diusir semuanya. Iya kan? Ultimate Melissa khusus. Khusus. Go away. Ngusir. Khusus. Khusus ya kan? Lucu Kenapa harus juga tuh. khusus ya? Iya, iya. Khusus. Mentang-mentang ada Joy. Khusus gitu. Apa salah? Dan bahkan kalau yang bisa kita saksikan di sini adalah Iya. kalau lu coba berpikir Kaja ini akan dipermainkan. Hmm. Maksudnya apa? Antara di ban atau di pick. Kalau dia nge-ban seorang Franco yang tidak fleksibel untuk super win, tandanya kiri juga harus siap untuk hero-hero yang bisa melakukan invite jungle terhadap para pasukan dewa. Wah, Basya sih pasti bakal di-ban di sini. Baxia kalau di ban, ini buat apa? Gak ada lagi potensial Baxia di sini. Iya, masalah utamanya adalah ketika kita berbicara soal Link. Link dirusuin Basya itu bakal bahaya banget dan memang yang dicari oleh teman-teman dari Bigetron Alpha adalah invasi early game-nya atau jangan-jangan Fredrin-nya yang akan dijadikan untuk di arah jungler. Gua takutnya sih malah akan ada Angel lah di sisi kanan. Gak ada. Ya, tadinya ya? gue mikir gitu, takutnya ada. Tapi karena di ban dan itu menuntut sangat mahal. Dan malah Kaja ketika di-ban oleh Bigetron Alpha sendiri, aku mendapat pertanyaan sangat besar. Tandanya mereka daripada mengamankan untuk Link, mereka menutup untuk seorang Super Ken. Dan mereka akan kemungkinan besar ada Beatrix di sisi sebelah kiri untuk Dewa United. Aku malah mikir kayak band Digi-nya dulu gak sih? Band Digi di sini kayaknya penting banget buat Dewa karena mereka punya power sisi yang luar biasa. Iya. Dan kita tahu sendiri di sini kebetulan kalau kita berbicara Digi, ada Fredrin, ada Joy, mereka bakal bebas banget bersama dengan Melissa ketika ada time journey. Jadi perlu diperhatikan kembali ada beberapa hero yang memang perlu di-deny karena gameplaynya benar-benar mengganggu. Tapi Grok, aku sangat-sangat oke karena memang hero untuk Super Fin belum muncul. Iya. Tapi jadi pertanyaan apakah memang dari Dewa mereka bisa ngebawain ke arah Baxianya mereka yang mungkin bisa ditaruh di posisi roamer atau kalau memang Baxia yang akan dibawakan sebagai posisi XP dari sisi Aldo sendiri menurut aku masih possible. Tapi kalau kita ngelihat memang Joy
di tangan Bigetron ini biasanya jatuhnya ke tangan Super Ken sih. Alright. Super Ken ya. Ini untuk di arah jungler. Tapi kalau aku boleh melihat Arlot. Wah, Rom. Wah ini kuat Rom. sih. Rom Arlot. Gimana kalau kita mungkin belok-belokin sedikit? Boleh. Gimana kalau kita belok-belokin sedikit dengan Joy di arah jungler yang tadi Cimo mau bilang ya kan. Bahwa ini akan menjadi sosok magic damage dealer tertinggi dari Super Ken. Dan udah ada Fredrin duluan, lalu Melissa udah counter banget untuk Faramis. Arlot ini free pick aku anggapnya. Karena aku anggap apa? Karena dia pun bisa ditaruh di XP lane. Ambil Florin last pick. Fredrinnya jadi mid lane dan dia main invade jungle dari awal. Jadi Triangle-nya makin kuat. Jadi pure magic damage ini semua dari Joy. Pure magic damage ada di Joy. Udah aku prediksi kalau akan ada Beatrix dari sisi kiri. Kenapa? Itu dia. Karena dia akan bisa melakukan survive ability di arah Gold Lane. Tapi sayangnya survive ability itu dipatahkan sama... Aku udah bilang dari pick yang kelima, dari band yang kelima Dewa. Ini adalah Digi. band harus Digi. Karena apa? Digi, Karena Digi bagus banget untuk kanan. Dan masih free pick untuk Ki. Karena apa? Karena Fredrinnya masih random banget. Ini belum tahu mau ditaruh di mana. Mid lane pun kayaknya bakal dijalankan oleh Super Ki. Tapi apakah dengan Lanaya yang hadir di game yang kedua bisa menahan setidaknya satu game, satu match point di tangan Bigetron yang sudah diambil tadi di game pertamanya. Tapi kalau kita ngeliat dari player of the match, tentunya Super Ken yang berhasil untuk mendapatkan poin kemenangan dari Geek Farm. Dan Sorizo masih menjadi impact player ketika mereka bertemu dengan Alter Ego. Jadi kalau kita ngomongin masalah Bigetron, tentunya ini tim yang masih dengan cukup spektakuler datang di MPL Indonesia season yang ke-12. Alright, kali ini udah full house dari APL Arena. Dan ini match point. Mampukah Dewa seperti biasa membalikkan keadaan atau bahkan Bigetron akan mematahkan dan membuat Dewa bertekuk lutut di hadapan sang robot. Dan buat kalian semua, APL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of town. Dan asumsinya benar sekali Ranger Mas. Fredrin mid lane. Iya, ini kayaknya memang dengan potensi dari seorang Sorizo ya. Yang bakal coba untuk melakukan clear cepat, pemotongan yang akan dibawakan oleh seorang Sorizo. Dia bakal mainin rotasi untuk ngebantu tim fight dari Bigetron sendiri. Yes, aku juga setuju dengan asumsi mid lane dengan Fredrin pernah dibawakan juga oleh seorang View from Philippines. Dan ini emblemnya silakan Profesor Karin. Wah, ini 4 tenacity sih. Ini jumlah yang bagus banget untuk melakukan teamfight jangka panjang karena kebetulan lawannya adalah Faramis. Jadi mereka ingin adu durability. Ini dia adu ketahanan tubuh yang aku suka sekali. Teamfight jangka panjang akan kita saksikan berarti. Iya, dan sementara dari Super Ki sudah dipukul mundur di area atas. Walaupun mungkin damage yang terjadi, tapi membuat Bigetron Alpha kayak ini masih diuntungkan. Kenapa kali ini masih diuntungkan? Lihat, Super Saken yang dia akan mencoba melakukan freeze lane loh. Mencoba kan melakukan freeze lane di bawah, minionnya ke sini ditungguin terlebih dahulu supaya Super Awat mau nggak mau dia punya effort lebih untuk maju ke depan. Iya, sementara kalau kita ngeliat dari item in-game-nya, memang item awal ya. Dari seorang Faramis tentunya, ini mana, penggunaan dari mana ini akan lebih bisa diimbangi dengan adanya 2 emblem mana. Sementara, satu buff flicker yang manis dari Super Fin. Karena kayaknya udah ngeliat Leo Murphy yang udah mulai menempel tadi tuh. Ya, dan kayaknya terlalu beresiko ya kalau misalkan melakukan teamfight di early game kayak tadi. Tapi Temple Soft Death di arah top lane membuat Lanaya harus mengeluarkan sosok dari David Sword-nya. Membuat kerugian yang sangat malu untuk para pasukan dari Dewa. Tapi di arah bottom lane, Bigetron Alpha mereka mempunyai insting untuk bisa mendapatkan turtle kali ini. Kalau buying time yang terjadi, dilakukan oleh Super Ken di arah top lane, Super Ken harus manfaatin waktunya. Kalau Super Ken gak manfaatin waktunya, Super Ken hanya buang sia-sia. Lawan Terislam, nanti bersama hard point. Lihat Joy udah mulai berjanji. Dan bahkan first blood di arah top lane. Tiba-tiba Super Awal Supriyadi gak terdeteksi kamera dan dimakan oleh seorang Super Fin. Ya ini sesuai dengan dari kick to victory ya untuk Bigetron. Tapi Super Fin diajak by one. Pressure ward memang tidak mengenai ke arah seorang Leo Murphy. Namun hanya ke arah seorang Case. Oke, efek dari Bush yang tentunya menguntungkan sekali bagi Leo Murphy. Karena ketika dia di dalam Bush, dia tidak akan menjadikan target dan wow, full house. Full Bigetron Full Alpha. Bigetron Alpha. Oh my god, kali ini by draft pick, aku melihat Bigetron Alpha memang bisa mendominasi dan bahkan
Kalau bisa kita lihat, memecah 1000 gold yang sangat mahal dan Super Key mengeluarkan time journey, membuat Super Sakit masih bisa selamat dan masih ada Gongwei. Jangan lupakan itu. Ya, dan ini dengan poke pressure ya dari Super Saiyan di awal benar-benar memukul mundur Watt, bahkan memaksa Leo Murphy harus bisa benar-benar maksimalin rotasi dari area mid ke area god lane-nya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk nobar MPL sambil order makanan favorit kalian lewat Grab karena ada diskon 90%. Tapi dari Lanaya hanya terlihat menyeberang saja di area mid-nya. Sementara 3 pemain trio sentris dari pemain-pemain Bigetron ini masih berjalan. Dan masalahnya Super Ken sudah mulai melakukan invasi ke area purple buff-nya. Oke, bakal coba diinvasi. Lanaya melakukan zoning out terjadi. Langsung ada satu bar retribution. Dan Super Ken mendapatkan retribution dengan sangat mahal. Mundur ke arah belakang case. Kartu altar for nothing. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Karena tidak ada juga poin kill yang bisa didapatkan oleh Bigetron. Jadi ini akan lebih sia-sia untuk kartu altarnya. Ya, sementara pressure di area atas masih terjadi. What? Where are you going? 3 pemain. What? Mencoba untuk bertahan tapi ternyata dimakan. Ditelan bulan-bulan. Bigetron tahu Super Awat adalah benalu untuk tim Bigetron. Parasit yang bisa memakan robotnya. Jadi mau tidak mau harus dituntaskan. Tentunya itu benalu yang harus dibersihkan dari awal. Dan Bigetron, Dixon masuk. Dan bahkan 1 buah Funnel Slash mengejar. Oh my god, retributionnya pun kali ini selalu terburu-buru. Meanwhile, Super Ken tanpa adanya retribution lagi-lagi di arah gold lane. Pressure yang dilakukan Bigetron Alpha atas Super Awat gak ada sedikit pun nafas untuk Super Awat Supriyadi. Apalagi dengan hero yang cukup power di tangan dia. Ya, scaling menuju ke arah late game dan ini menit yang kelima. Kayaknya ini waktu yang tepat untuk Watt menukarkan laning dia sama Dixon di bawah. Dan B, entah kenapa aku ngelihat jiwa Boots di dalam Sorizo. Kayak dia selalu bisa untuk kayak mematahkan semua inisiasi yang dibuka oleh lawan dari Bigetron. Lagi dan lagi ya, ini balik lagi nih kan kalau kita berbicara Arlott dia mungkin dari segi ultimate cuma 20 detik. Makanya Final Slash benar-benar jadi jawaban dan lihat Super Fiend di depan. Alright, Super Fiend ini secara tidak langsung menjadi sosok seperti Ruby. Retribusi didapatkan Super Ken. Definisi untuk mundur. Deviant Sword-nya. Definisi benar-benar bukan untuk menyerang tapi untuk bertahan. Dan kalau kalian sadar, Super Fiend menggunakan Fredrin ini seperti sosok dari Ruby. Meng-cancel bisa The Wild Dragon, meng-cancel Jack Tunendu, dan bahkan memberikan perhatian lebih terhadap seorang Leo Murphy yang tidak bisa bebas. Oke, kalau kita berbicara Ruby di mid lane itu yang terakhir menggunakannya adalah dari EVOS Legends. Dan ini sosok Dan ini- seperti Ruby. Iya makanya, ini kayak ada efek taunt, ada efek knock up ya kan. Dan jangan lupakan Appraisal Ward-nya yang bakal mengerikan banget untuk deliver damage besar. Lebih tebal daripada Ruby, tapi lebih fleksibel daripada Ruby. Ya. Dan bahkan itu yang membuat dia powernya lebih tinggi. Masalahnya pressure-nya nggak lepas dari tadi. Pressure-nya selalu menuju ke arah purple buff yang dimana itu adalah bensin utama dari Link. Iya. Oke, langsung aja The Wild Dragon dikeluarkan berarti Star Super Pain. Bakal coba di-all in up press Oh my God. Surprise! Membuat langsung ada Super King memberikan time journey di arah belakang Dixon. Gagal melakukan Gila. penalti Son. Super Saiyan masih melepi. Dixon bakal coba dimakan. Tapi Flicker telah dikeluarkan. Super Ken is coming. Menuju ke arah Topeng tapi nampaknya Super Ken lebih meredakan dirinya. Gak mau terlalu terburu-buru. Menuju ke arah objektif gaming. Dan Dixon! Happy birthday Dixon! Dimakan dengan adanya sebuah time bomb membuat Dixon gak bisa Dan kemana-mana. bahkan Super Fiend tidak tumbang sama sekali Bung KB. Itu power dari Brave Smith dan bahkan ini di tangan Fredrin yang kita udah tahu dari awal Fredrin udah ada regennya. Iya. Ditambah lagi regen yang lebih banyak dari emblemnya dan untuk sekarang invasinya tidak berhenti. 0-4 poin killnya 5.000 gold Bigetron Alpha. Bukan hanya memberikan pressure, bukan hanya memberikan tekanan, tapi mereka benar-benar memberikan Dewa ruang bermain yang sempit sekali. Plus dengan ngebawa talent Tenacity di tangan Wah. pemain-pemain Bigetron ini. 4 Tenacity. Ini udah bisa dibilang jadi tim fight yang berkepanjangan untuk Bigetron. Dan semakin lama bakal semakin happy Bigetron. Oh lihat, Super Ken, Likota Sasasastri untuk Cornet di depan the original Leo Murphy Profesor. Ini dia. Ini yang nantinya bakal menjadi sebuah story baru dan Leo On Murphy. the wheel taken untuk Super Ken, Titan D. Wow. Berhasil menyelamatkan Super Ken, apakah dibalikan kembali keadaannya. Di depan sana Dixon membalikan keadaan, maka dia yang hilang. Dia yang dipakan. Lanaya versus everybody. Deviant Sword mendapatkan 1 point kill. Setidaknya menukar keadaan dengan Super Ken. Dixon ditukar Super Ken. Gak adil. EXP ditukar
mid lane yang notabene adalah seorang roamer. Itu gak adil, Profesor. Ya apalagi kita di sini melihatnya dia sebagai sosok tank dan Leo Murphy. Superken! What are you doing? Memaksakan mendapatkan satu buah point kill. Kayaknya udah mulai gak wise permainan dari Superken. Kalau dia terlalu dive in, dia ditumbangin dan bahkan dia diberhentikan pergerakannya. Tapi itu enggak sih yang bakal menjadi jawaban dari Dewa. Ketika Bigetron Alpha udah lagi winning Iya. condition, mereka melakukan gerakan tambahan seperti ini salah satunya, yang nanti malah akan memakan mereka sendiri. Itu yang seharusnya direspon dengan cepat Mungkin oleh Dewa. kedisiplinan ya, kedisiplinan untuk Bigetron sendiri yang Ya. harus diperhatikan masuk ke area mid to the late game nanti ya. Ingat ini adalah Dewa yang mereka selalu akan coba gimana cara mereka bisa nahan game ini biar bisa di drag ke arah late game. Awat memang sudah tembang 2 kali, tapi kalau kita lihat dari segi item memang perbedaan Wah. network ini yang ngebuat Dewa mereka akan ketertinggal. Dan dari encourage loh yang diambil sama Ki. Yes. Dia paling jarang banget nih roam item dari segi encourage. Oke, cukup Oke, menarik. coba bakal coba dipaksa. Final slash, Leo Murphy dibikin gak berdaya. Jet Kundonya, Shenfu-nya cuma bisa sekali. Dan Freelord harusnya untuk Bigetron. No cashback, gak ada diskon dan gak ada pertukaran. Wah ini trade-nya nggak adil sama sekali dan bahkan sekalipun Lanaya mencoba untuk melakukan cut wave ya di arah bawah ya. Ini kayaknya nggak bakal bisa mendapatkan sesuatu karena memang Super Sorizo sudah merespon di sana dan Super Vin bahkan sudah ready dengan energi yang sangat minim dari Lanaya. Nggak punya purple buff tentunya tidak akan membuat Lanaya bisa bergerak dengan bebas. Oke. Dan Lord yang sudah mulai berjalan juga ke area atas tidak bisa dikontak oleh pemain-pemain dari Dewa. Oke, ini dia jawabannya. Lord yang pertama, apakah bakal menjadi jawaban juga bagi Dewa ketika Bigetron Alpha-nya blunder? Tapi ingat, terlalu banyak cancellation. Ada Taunt Effect dari Super Vin, ada Sorizo dengan Final Iya. Slash, ada Time Journey untuk escapability walaupun Super Key. Di sini dia bikin damage. Jangan lupakan, Superken juga punya. Immune Effect dari Rhythm of Joy. Ya, itu yang Terlalu justru banyak. menyeramkan dari Bigetron. Mereka punya sisi yang kuat dan bahkan tadi Dewa dari GB udah bilang ini Gigi harus di-ban di second banning phase dari Dewa United. Yes, walaupun dengan sepanjang sejarah MPL Indonesia ini benar-benar baru pertama kali Freddy berada di arah mid lane, tapi tentunya ini menjadi sebuah angin segar dengan talent emblem yang baru ternyata terlalu banyak yang bisa It works. dielaborasi dan bahkan di arah mid lane benar-benar mencoba dipaksa, Final Slash membuat Dixon bahkan coba ditumpangi masih ada Kurt Altar, terus coba diselamatkan, Superken mencoba untuk memberikan damage tapi Time Journey menjadi sebuah sosok yang menakutkan, gak ada cross control yang bisa masuk, flicker dari Dixon pun telah dikeluarkan, gak ada penalty zone, mencoba digundulin bukan hanya hutan, tapi diompongin seluruh best turret dari anak-anak Dewa. Ya, dan bahkan dengan adanya satu buah time bomb yang sempat dilepaskan juga oleh Super Key, kita ngelihat pemain-pemain dari Dewa ini terkena poke damage yang begitu banyak dari Bigetron. Mereka punya Melissa, mereka punya Digi di sini. Dan bahkan tinggal menunggu aja satu inisiasi yang mungkin nanti akan dibuka oleh Dixon dengan satu buah penalty zone dan juga satu buah flicker ya. Ya, Kurt Altarnya terlalu banyak pemicunya di sini. Iya. Bahkan Madel sekalipun bisa membuka hal tersebut. Iya, Karena dia memang pok, Melissa pok, Pick pok, di sini benar-benar kayak ngebagi damage-nya ke banyak pemain dari Dewa dan Superken. Dengan satu Blood Wings, mungkin ini juga akan menjadi jawaban nih Cimomo. Iya. Karena nanti dari tadi kita melihat, Wah. oke Leo Murphy menjadi target utama, Dixon menjadi target utama, tapi kalau Superken bisa untuk mendeliver damage sebanyak-banyaknya, Cold Altar pasti dibuka sama Case. Ini kalau- Pasti banget. Kalau kata Oji ketika Super Ken udah ning, itu pakai Blood Wings bakal semakin damage-nya bakal semakin besar lagi. Oke, walaupun dengan keuntungan seperti tadi dengan tidak adanya flicker Leo Murphy, gak ada flicker dari Super Vin, mereka langsung reset walaupun dengan keunggulan hingga 10.000. Ini kembali lagi dengan call dari pemegang salah satu jam terbang tertinggi di Bigetron Alpha. Super Vin harusnya bisa memegang seperti ini. Dia bisa mengkontrol Superken tidak terlalu masuk ke dalam. Tidak ada point kill, gak penting point kill. Tapi gimana caranya bisa mengompongkan dalam waktu under 12 menit. Ya Iya. itu yang paling serem gak sih? Kill, apa ya, pressure without kill gitu loh. Aku bilangnya pressure without kill, karena apa? Karena lihat, di Bigetron Alpha mereka nggak dapetin 15 kill, 20 kill, enggak. Iya. Mereka cuma dapetin 5 kill. Dan mereka mendapatkan semua objektifnya secara gratis tanpa kill. Ya, karena mereka cuma butuh ngepok aja dari jauh, pemain-pemain dari Dewa udah secara nggak langsung ini memaksimalkan gimana cara mereka bisa survive dari poke damage yang dibikin oleh Bigetron. Sementara tentunya dengan lot yang tidak akan bisa dikontes oleh Dewa United, Bigetron mereka punya satu power lagi untuk bisa melakukan endgame secepat mungkin karena mereka udah nggak punya dua turret base sama sekali bahkan. Dan lihat Super Sorizo, dia bahkan mendinai split push dari linknya. Dia menolak untuk rugi di sini jatuhnya. Karena
kita tahu sendiri, Lord bakal ke arah mid. Sehingga top lane mungkin akan dijadikan lane jauhnya, tidak akan diperhatikan sedikit oleh Bigetron Alpha, tapi ternyata itu malah berbanding terbalik. Di sini, Lanaya nggak dapetin split push-nya dan lihat Bigetron Alpha, mereka bermain-main di depan base dari Bigetron Dewa. Alpha Rico tas 1000 to cornet di depan para pasukan anak Dewa, bahkan para pasukan Bigetron mencoba untuk menuju ke arah base jadi milik dari Dewa United. Bahkan teman dipaksa Super Fade dengan cepat, langsung ada Madhol menuju ke arah base-nya, Madhol slam penalti the Tiger di save the day. Bigetron Alpha fokus ke arah base dan membuat anak Dewa bertekuk lutut di hadapan sang robot merah. Kemenangan yang begitu dominasi dari Bigetron Alpha di game yang kedua. Sudah kita lihat tentunya, bahkan tidak ada chance sama sekali untuk pemain-pemain dari Dewa Sedangkan membalaskan point kill demi point kill. Satu kill saja. Doang, Be. Satu kill saja dari Dewa dan itu tidak cukup menurutku pribadi karena memang kalau kita berbicara Bitrix dia perlu waktu yang lebih panjang, dia perlu extend team fight-nya. Apalagi ketika ada Cult Altar, namun Cult Altar pun tidak menjadi jawaban. Case dengan hero kemenangannya Faramis ternyata belum menemukan jawaban untuk menghentikan dominasi dari sang robot merah Bigetron Alpha yang sangat kuat sekali dengan Cistratnya. Iya, Yang bahkan aku notice itu, aku notice Fredrinnya nggak mungkin nih. gak mungkin XP ya. Dijadikan XP laner, gak mungkin Sorizo. Dan ketika- Dibiarkan bermain hanya untuk hero badan saja. Dan ketika Arlott muncul, itu Wah. jadi jawaban tentunya di mana kita melihat Fredrin ditaruh di posisi roam. Di posisi Sekarang mid kayaknya pertama aku kalinya. udah mulai paham nih. Kenapa Aldo ini benar-benar nyimpen banyak cistrat. Ya. Salah satunya Digi yang tadi aku mention karena memang Digi menjadi penentu jawaban Yep. dari game yang kedua ini, Momochan. Ya, dan apalagi ketika Grok sudah ditutup, ini kelihatan potensi dari Bigetron untuk membawa Arlott sebagai salah satu hero yang memanipulasi ternyata draft yang dibawakan sama Bigetron di game kedua. Yang awalnya Ranger Mas bahkan bilang, oke ini Romer bisa ke Arlott loh. Iya, Iya. Tapi tiba-tiba boom, Digi. ternyata Boom, tidak sesuai dengan playstyle Zorizo Nah, ya. karena apa? Karena mereka juga mendinai terhadap sosok dari apa? Sosok dari XP laner mereka. So, langsung aja kita lempar ke host kita, Modikako. Apakah kamu siap? Tunjukkan pesonamu sekarang. Bigetron Alpha, mana suaranya untuk Bigetron Alpha? Congratulations. Ini sesuai dengan prediksi kalian tadi ya. 2-0. Moreno tadi prediksinya 2-0. Ini kalian benar-benar 2-0. Ini gimana permainannya hari ini di match pertama hari ini dengan high tempo? Ini khusus karena melawan Dewa ataukah nanti seterusnya di MPL Season 12 bakalan mainnya secepat ini dan menarik ini? Siapa nih? Ki. Kayaknya kita pengen cepat-cepat menang gara-gara kan banyak kondisi pemain kita yang kurang fit juga. Jadi ya kayak kita segera buat menangin dan mereka bisa istirahat lah. Oh, tapi tetap super ya. Walaupun kurang fit tapi permainannya tetap super banget hari ini. Nah, Super Fin. Kapten Super Fin. Gimana hari ini di babat habis 2-0 Dewa United? Ada perbedaan-perbedaan nggak dengan permainan-permainan sebelumnya di week pertama? Kalau perbedaan ya pasti adalah karena kan kita juga latihan terus kan. Cuma puji Tuhan kita emang beberapa dari kita lagi kurang sehat tapi kita masih bisa kasih yang terbaik lah buat hari ini. Biget Troopers boleh dong disemangatin nih Bigetronnya. Oh jadi semangat ya dengerinnya. Tapi anyway Ki, kamu tuh sebenarnya lebih seneng main role yang mana sih? Main mid atau jadi roamer? Main yang seneng disuruh coach saja deh. Oh, Kalau coach seneng suruh main ini ya udah kita main aja. tapi kalau kamunya senengnya mau apa? Dua-duanya nyesuaiin tim aja, yang tim butuhkan ya udah ya kita harus pakai itu. Emang super ya, bisa di mana-mana ya. Anyway, ini nantinya besok Bigetron Era bakalan main di WSL. Ada pesan-pesan khusus untuk tim ladies kalian? Jangan kuahnya. Pokoknya semangat aja sih buat mereka, soalnya mereka juga kuat kan, jadi semangat aja lah, pokoknya semoga bisa menang terus kan.
Oh, sorry so. Kalian tapi ada andil nggak sih dengan latihannya Bigetron Era? Mungkin sering latihan bareng atau dikasih kisi-kisi gitu? Gak pernah. Nah. Gak pernah. Teman-teman yang lain juga? Tapi saling menyemangati ya? Ya tetap saling support tapi. Oh, harus banget ya, super banget ya pakai 2 mic ya. Harus dong. Boleh dong, tapi ngajak teman-teman semuanya biar bisa dukung Bigetron Era besok di WSL. Ya buat kalian semua tetap support Bigetron Era ya. Oke, dan tentunya juga kemarin kita sudah melihat bagaimana Bigetron bermain di ESL menjadi runner up. Congratulations sekali lagi. Nah, kemarin di ESL kalian mengalahkan semua tim Filipina di lower bracket, kemudian menjadi runner up. Ada yang kalian mungkin petik pengalaman-pengalaman berharga dari ESL yang bakalan menjadi hal penting untuk kalian melaju di MPL Indonesia Season 12 ini? Ayo. Pengalamannya finalnya seru banget sih. Oh, oke, finalnya seru banget. Dan kita akan melihat bagaimana performance Bigetron Alpha nantinya di MPL Indonesia Season 12. Tapi tentunya kali ini kita akan melihat juga siapa player of the match. Kira-kira siapa ya teman-teman? Player of the match? Kira-kira siapa player of the match? Ki, Super Ki. Saken. Kita lihat aja ya. Ini dia player of the match kali ini adalah Super Fin. Kapten Super Fin, gimana nih ngelihat kamu jadi player of the match? Ya biasa aja sih. Biasa aja. Tapi nantinya yang kalian tunggu-tunggu nih match melawan siapa nantinya? Yang paling ditunggu ya lawan semuanya sih, karena kita pengen lawan semuanya. Oke, lawan semuanya. Tapi ada dong tim-tim yang ditunggu-tunggu banget, apalagi dari week pertama, ini kita masuk ke week kedua, Bigetron belum pernah kalah juga. Apakah ada tim yang ditunggu-tunggu yang menantang buat kalian? Pengen lawan Onyx sih. Oke, kita tunggu nanti ya. Dan tentunya kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana sih tadi kemenangan dari Bigetron Alpha melawan Dewa United Esports. Nantinya akan dikupas tuntas sama caster-caster kita di sana. Silakan caster. So much dari Monica di luar sana yang telah menginterview. Tentunya memang ya sekarang cuaca itu lagi kurang cukup baik. Iya. Beberapa caster juga seperti Arashi sedang berada dalam kondisi yang tidak fit. Kita ucapkan juga untuk seluruh player, kru ataupun dari talent yang tidak sehat, kita ucapkan get well soon. Cepat sembuh. Semoga cepat sembuh dan juga buat kalian semua. kita jaga kesehatan. Jaga kesehatan di Iya. luar sana juga yang sedang mungkin berada kondisi cuaca yang sebenarnya Kurang baik. Pancaroba. Iya. Iya sih. Pancaroba. Padahal Dia gua pengen nggak ngomong coba-coba. Pancaroba itu Salah. musim, nama musim. Musim. Panas dingin, dingin panas. Kadang beda-beda gitu, berubah-ubah kayak perasaan dia. Wah, Gak Curhat. jelas emang. tapi buat kalian semua juga jangan lupa ini besok ada YSL Season 7 Playoff yang dimana mereka adalah wanita-wanita perkasa. Strong yang jago-jagonya lebih daripada kalian yang suka ngerengket di rumah sana. Kalian bisa saksikan langsung tentunya kalian bisa langsung datang ke Liga Game Esport Arena ya teman-teman. Jago Untuk banget. mendukung tim favorit kalian. Yeay. Makanya jangan pernah memandang sebelah mata wanita. Kalian Makanya. ini beda sama lo. Oh salah, Lo nggak setengah mata, gue tutup. aku setengah matang. Tutup. Tapi Be, kasih tahu Be. Kasih tahu, Momon kan Florin MPL Arena. Iya loh. Florin MPL Arena dia. Iya. Tapi angkanya belum tahu ke berapa. Sedih. Makanya teman-teman didukung langsung ya. Tim favorit ladies Langsung. kalian ke Liga Game Esport Arena tentunya besok udah mulai. Benar banget. Dan memang kalau kita berbicara scene ladies ya kan, kemarin kita udah ngelihat ada juga dari Bigetron yang memang mendapatkan medali emas. Jadi lebih Iya. menarik tuh kalau misalkan kita melihat finalnya. Tapi
Kembali lagi untuk tadi player of the match. By Samsung Galaxy S23 Series 5G. Itu dari Superfin dengan Fredrin mid lane-nya dia yang menjadi sebuah flexible pick yang sangat-sangat mahal harganya. Ini aku yakin banget. Ini habis ini nih, ada yang DM aku. Apa tuh? Coach Aldo. Karena waktu dia Elis Florin ini sama Faramis dia juga sempat bilang gitu kan. Bilang ya. Gimana, suka nggak? Us. Isi. Ini kayak jadi sebuah kombinasi yang memang udah pernah kepikiran tapi memang hanya Bigetron yang kebetulan dari 2 minggu ini yang membawakan nih Momo-chan. Belum ada tim yang mungkin berani untuk eksekusi ya, Nah, Bang? ataukah jangan-jangan masih ditunggu untuk ya seperti Altrigo mungkin ya, Iya. menunggu babak playoff. Bisa jadi sih. Itu bisa jadi strategi yang mungkin masih disimpan juga. Iya, apalagi kita bener-bener long run. Nah kalau Ranger Mas kan bilang season lalu kita maraton. Kalau ini jatuhnya kita tuh kayak apa ya larinya ya? Kita tuh kayak Bukan sprint juga, ya kan? Tapi lari yang panjang banget karena nanti di minggu yang kelima pun long run. kita akan ada break gitu loh. Iya, Menuju benar. minggu yang ke-6. Biasanya break-break kayak gitu tuh. Nah itu yang perubahan bisa terjadi tuh. makanya biasa kalau ada break itu kami senengnya setengah mampus tuh. Iya, karena kadang ada hal-hal yang kita nggak tahu, ya kan? Aha. Tapi tiba-tiba tim pada improve gitu. Dan Betul. kalau kita melihat dari segi highlight, memang di sini Superfin berperan sebagai semi roamernya, semi damage taken-nya. Karena apa? Karena yang menerima damage banyak itu ada dari Superfin. Dan kita hanya melihat dari Superkey itu melakukan tugasnya dia sebagai secondary man-nya di belakang. Sebagai wingman kalau bahasa gampangnya. Iya. Karena dia benar-benar menjadi support yang ada ketika Super Saken itu menjadi korban atau target utama. Dan ini dia bagaimana respon dari Superkey ketika ada The Way of Dragon, ketika ada Cult Altar. Dan aku udah sempat mention sebelumnya bahwa Cult Altarnya bisa menjadi sia-sia karena memang di sini terlalu sustain dari tim fight jangka panjangnya. Dan 4 Tenacity. aku bisa bilang 2 hal yang cukup menyeramkan dari Bigetron kelihatan di minggu kedua ini adalah follow up yang begitu cepat, backup coveran dari Superkey, dan Sorizo yang mainnya sekarang udah lebih peka untuk nge-cover teman-temannya juga, Be. Itu dia salah satu poin plusnya juga, dan jangan lupakan peran dari Super Ken sebagai eksekutor. Iya. Dia nggak pernah ketinggalan untuk mendeliver damage, walaupun oke kita kelihatannya recall ya kan. Yes. Tapi yang poin terpentingnya ketika team fight, dia benar-benar full damage-nya. Lihat bagaimana Genius One, Holy Crystal, dan juga Bloodwings yang bekerja dengan sangat maksimal sekali. Season Hunter, satu-satunya yang dia bawakan karena memang tujuannya adalah ia ingin melakukan farm dengan cepat. Ya. Dan Tenacity ini, jangan lupakan Tenacity, bahwa 4 Tenacity ini benar-benar menjadi alasan kenapa Bigetron Alpha mampu untuk mengkontes Cult Altar yang begitu powerful dari Faramis. Ya, tambahan physical dan juga magical defense tentunya yang membuat Bigetron mereka lebih pede sebenarnya untuk team fight berkepanjangan, Be. 18 physical defense, 18 magical defense. Dan Iya. ini yang menjadi langganan menurut aku. Karena memang itu kayak clock gratis, letter jacket gratis ya kan. Dan untuk kayak Super Saken yang dia sangat squishy di gold lane, dia hanya berharap pada Inspire, pada Models. Ini penting banget karena apa? Karena ketika dia di gank, setidaknya dia masih punya escape ability atau survive ability dengan menggunakan Tenacity tersebut. Dan jangan lupakan Quantum Charge. Ini dia salah satu alasan kenapa dia bisa sangat-sangat lama di dalam laning phase. Dan ketika berhadapan dengan Beatrix sekalipun dia unggul 3.000 goldnya. Secara tim 13.000. Ini bener-bener gold leading yang jauh banget, yang powerful banget. Dan dengan attack speed yang makin konsisten, Demon Hunter Sword makin lebih cepat. Hasclaw belum jadi sekalipun tidak jadi masalah karena minimal ada Quantum Charge, ada Inspire. Ini attack speednya akan mendeliver damage sebanyak mungkin, dan Dewa United Esports tidak bisa merespon hal tersebut karena mereka tidak sampai late game. Mereka hanya membawa 3 Tenacity ditambah dengan Weapon Master dari Case. Aku lebih penasaran kalau misalkan melihat dari game pertama, referensi game pertama, Case match up di laning phase kalah berat banget, bahkan tidak mendapatkan item yang sangat capable untuk melakukan team fight besar. Di game yang kedua dia membawakan Weapon Master, makin lebih item sentris lagi. Aku lebih penasaran gimana kalau tadi dia bawa Bargain Hunter aja sekalian. Jadi dia dapetin diskon dari Dapetin awal, diskon ya. dan dia setidaknya bisa mengimbangi dari segi item. Jadi setidaknya nggak terlalu jauh lah ya Iya, untuk ketinggalan atau itemnya tidak ya. terlalu kebawa ke late game. Sehingga dengan mid game sekalipun masih bisa kontes lah antara mid laner versus mid laner. Iya. Tapi sayangnya kita tidak bisa melihat itu dari sisi Dewa United. Bahkan dari seorang Superkey aja dia bawa ke arah Emblem Assassin. Yang dimana dia punya penetration, tapi dia juga punya tenacity, tapi dia punya damage dari Impurity juga, Be. Wah, dan jangan lupakan ini
kalau melihat dari Super Sorizo ya, walaupun dia tidak termasuk ke dalam Rich Guy, The Carry, Sandbag, Forgotten One, tapi Final Slash dia mahal harganya. Impact player Impact sih. player, itu dia. Title Impact player tuh yang justru menurut aku pantas banget didapetin sama Sorizo. Dan ini nggak tahu kenapa ya, dari game pertama kita udah melihat bagaimana pergerakan Bigetron Alpha yang sangat flawless. Di game kedua ternyata malah makin flawless. Malah mereka udah invasi jungle itu sebelum turtle pertama. Sebelum turtle yang pertama, Karena dan itu mereka yang tahu. merugikan bagi Lanaya nggak sih? Kayak Betul. Lanaya dengan link powernya dia yang perlu banget purple buff. Aha, Ketika dia mungkin terkejut dengan C-Strat dari kehadiran Fredrin mid lane. aha. Yang dimana Fredrin mid lane sudah bisa nge-zoning-zoning, bisa masuk-masuk ke arah jungle. Tentunya welcome to the jungle jadinya. Oke, walaupun